Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para juragan-juragan, para bos-bos semua? Bagaimana kondisinya? Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini perjumpaan kita kali ini, sua kita kali ini akan menayangkan tayangan apa ya? Koin keris lah. Koin keris yang kadang bikin gregetan. Ini bos, penamakannya akan kita bahas koin keris Malaysia. Gambar keris ya, kayak empu gandring aja ini bos, pakai keris empu gandring. Rp1 nominal, Rp1 Malaysia. Koin keris Malaysia. Oke ya, sebagai pembuka bahwa koin ini ada dua tipe pertama dan tipe kedua. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like-nya, jempolnya, biar kita tetap eksis dan bisa memberi info-info yang insya Allah berguna bagi bos-bos semua. Dan jangan lupa subscribe-nya biar selalu dapat update dari kita. Oke, pertama kali kita akan membahas tipe koin. Koin keris Malaysia ini dibagi dua tipe bos. Tipe pertama dicetak dan diedarkan tahun 89 sampai tahun 1993. 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. Tipe kedua tahun 1994 sampai dengan tahun 1998. Tapi khusus tahun 1997 dan tahun 1998 tidak diedarkan alias ditarik sebelum diedarkan. Jadi kita anggap saja tipe kedua adalah dari tahun 1994, 1995, 1996. Baik juragan, bos-bos semua, kita bahas satu persatu. Kita lihat penampakan koin 1989. Kita punya, udah cukup susah juga ini saat tahun ini. 1989. 1989. Gambarnya keris. Bedanya dengan tahun-tahun yang tipe kedua adalah untuk yang ini bergambar. Di baliknya adalah, oke, saya ganti dengan koin yang lebih jelas. Yang tahun 1990. Wow, jatuh cinta, koinnya lari kemana, dicari, sudah ketemu. Ini bos, ini yang tipe pertama. Di belakangnya itu bergambar bunga dan huruf lambang dolar dan angka 1. Tapi yang tipe kedua gambarnya bunga. Ini tipe keduanya, gambarnya bunga dan tidak memakai lambang dolar alias sudah diganti dengan tulisan ringgit. Ini perbedaannya pertama bos ya. Ini yang ini periode tipe pertama 1989 sampai 1993. Ada tulisan huruf lambang dolar dan angka 1. Yang tipe kedua tanpa lambang dolar tapi diganti dengan tulisan ringgit di bawahnya. Ini penampakan tahun 1996.
Ini perbedaan paling mendasar untuk tipe 1 dan tipe kedua. Oke ya bos, dipahami ya, bahwa tipe pertama ada tulisan di belakangnya lambang dolar dan angka 1, itu terbit tahun 1989 sampai 1993. 94, 95, 96 hanya angka 1 dan tulisan ringgit di bawahnya. Untuk kriterianya sama saja, beratnya sama, sekitar 9 gram lebih sedikit. Kemudian bahan bakunya juga sama, timah dan kuningan. Keunikan koin ini bos, diantaranya banyak sekali peminat-peminat pengrajin koin untuk dibikin cincin, karena memang bahannya bukan semacam kuningan tok, boten namung kuningan, tidak semata-mata kuningan tapi ada timahnya. Makanya ketika dicetak itu kilonya kilo celing, kilo keemasan. Dan ini yang banyak keliru, banyak yang menggunakan celah ini untuk mengatakan bahwa itu emas, padahal bukan. Ini bahan bakunya timah dan kuningan. Mungkin karena kuningnya kuning emas, jadi kelihatan orang awam dikiranya memang emas, padahal untuk mengetes emas itu sangat mudah dengan cairan air asam nitrat atau yang lain bisa, atau dengan cairan air keras si emas juga bisa dites. Untuk ini koin yang keris ini yang jelas dari sononya fix berbahan baku timah, campuran antara bahan baku timah dan kuningan. Beratnya 9, kalau yang masih ori itu 9,3 sesuai spesifikasi. Tapi karena mungkin aus pemakaian sedikit, mungkin bisa itu 9,2, 9,1. Dan ini banyak dicari oleh orang pengrajin cincin karena memang cakep untuk dibuat cincin, bahkan bisa dijual satu kepingnya 100 sampai 150 ribu per satu biji cincin. Dan koin ini masih lumayan murah bos, masih kisaran standar lah 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 sampai 10.000, 15.000 per keping dijualnya. Nah oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Dari dua tipe ini yang disebut dengan koin K-Date adalah yang tahun 1989, koin pertama kali cetak. Itu dicetak paling sedikit di antara tahun-tahun yang lain, itu sekitar 20 juta kepingan. Kemudian dilanjut tahun semi K-Date-nya itu di tahun 1994. Sebenarnya kalau dibilang semi K-Date juga bisa, K-Date juga bisa, karena ini beda tipe juga. Kalau yang tipe lambang dolar itu tahun 89 pertama kali cetak itu langsung K-Date. Kemudian yang pergantian antara lambang dolar ke tulisan ringgit juga 94, itu cetak pertama paling sedikit. Jadi kalau di global untuk seri keris koin Malaysia dari tahun 89 sampai 1996 itu K-Date-nya 89 dan semi K-Date-nya 94. Harganya masih terjangkau, tapi kadang ada pelapak yang juga menjual agak mahal, tergantung kondisi koin dan juga si pelapaknya. Tinggal bos-bos aja tinggal milih membeli ke pelapak mana yang kira-kira kredibel dan dagangannya sesuai deskripsi barang dan juga ketepatan cara pengiriman. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi, ini koin-koin Malaysia yang ini, yang koin-koin keris ini sebenarnya dicetaknya resminya itu 89 sampai 98, tapi untuk 97 dan 98 ditarik dari peredaran. Jadi periode yang beredar itu tahun 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 8 tahun berurutan nyetak semua.
hanya versinya dibagi dua. Untuk yang 989 sama 93 itu ada tandanya lambang dolar, kemudian 94 ke sini angka 1 dan tulisan ringgit. Jelas ya bos? Oke, jelas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam numismatik.